Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai, Masjid Nurul Islam ini. Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, kajian kita untuk pagi hari ini adalah membahas tentang babu fil amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha. Artinya apa? Artinya adalah bab yang membahas tentang perkara menjaga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan adab-adabnya. Bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang menjadi indikator bahwa kita cinta kepada Rasul adalah melaksanakan sunnah-sunnahnya. Ya. Nah, sunnah Rasul itu apa? Sunnah Rasul itu kan perilaku Rasul. Nah, sunnah itu makanya sunnah di dalam fikih itu beda dengan sunnah dalam al-hadis. Sunnah di dalam fikih itu kan suatu yang kalau kita kerjakan dapat pahala, tapi kalau kita tidak kerjakan tidak apa-apa. Tapi sunnah di dalam hadis itu apa? Sunnah dalam hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan ataupun ketetapan daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sunnah itu sendiri itu ada 3 macam itu. Ada sunnah yang qauliyah, sunnah Rasul yang berupa ucapan. Kemudian yang kedua itu adalah sunnah fi'liyah, sunnah Rasul yang berupa perbuatan, dan yang ketiga adalah sunnah Rasul, ya dikatakan sunnah, yang ketiga adalah sunnah takliriyah, sunnah Rasul yang berupa ketetapannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohnya masalah dalam kehidupan, apa sunnah Rasul yang berupa sunnah fi'liyah, gitu. Sunnah yang berupa perbuatan. Sunnah yang berupa perbuatan itu satu contoh seperti Rasul itu punya kebiasaan kalau didatangi oleh orang yang kepingin belajar tentang sholat kepada Rasul, sholat yang benar itu bagaimana ya Rasul? Rasul nggak banyak ngomong, sudah ikuti saya saya selama 3 hari, perhatikan saya kalau sholat, sudah 3 hari, ya begitulah sholat, sholat yang benar itu sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah sunnah qauliyah, sunnah yang berupa ucapan daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Taraktu fikum amrayni ma inna masaktum bima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara, kalau engkau mau berpegang teguh kepada keduanya, maka engkau tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. 2 perkara itu apa? Yang pertama adalah yang pertama adalah kitabullah yang berupa Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasulnya yang berupa Al-Hadis. Nah, kemudian sunnah yang ketiga itu berupa ketetapan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini biasanya bukan berupa apa yang dijalankan oleh Rasul itu sendiri, yang menjalankan bahkan sahabat. Atau contoh seperti Rasulullah mengatakan kepada sahabat Bilal bin Rabah, ya Bilal, aku mendengar bunyi kelompokmu itu di surga, apa yang kalian lakukan selama ini? Ya Rasul, selama ini saya setiap kali habis wudhu saya selalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, la syarikalah, tiada sekutu baginya.
Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah rasulnya. Ya. Rasulnya. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah hamba ini hambamu yang suka bertaubat dan hambamu yang suka bersuci. Ya, kita lanjutkan lagi boleh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, jadikanlah kami ini hambamu yang soleh. Karena itu bagus oleh Rasul, akhirnya ditetapkan. Makanya kita kalau kepengen tahu bagaimana yang dilakukan sahabat Bilal bin Rabah sampai bunyi kelompoknya aja terdengar di surga oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai yakin selama ini sudah mengamalkan itu. Apalagi kalau dilanjutkan dengan sunnah sholat wudhu, itu lebih bagus lagi. Ya, jadi kalau sampean habis sholat, habis wudhu, udah sampean lakukan sholat wudhu, itu sangat bagus itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah, ambillah, laksanakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul kepadamu, maka tinggalkanlah. Ini kan kira-kira berat apa tidak itu? Ya berat kalau kita menjalankan, ya apalagi kalau kita menjalankan tidak sertai dengan ilmu, itu berat menjalankan semua apa-apa yang diberikan oleh Rasul, dijalankan, kemudian yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Itu kalau kita ya mau menjalankan betul-betul, ya memang itu berat. Tapi ingat, Allah sendiri katakan, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Laksanakan perintah Allah, perintah Rasul itu semampumu. Ya tentu saja kita ini semakin tambah hari semakin tambah meningkat, kalau kita ingin derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat yang lain dikatakan, itu Quran surat Al-Hasr ayat 7. Ya, di dalam kitab ini nggak ada surat-suratnya, makanya saya cari sendiri di Al-Quran. Itu Quran surat Al-Hasr ayat 7. Kemudian berikutnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, ya niscaya Allah akan mencintai kamu, yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kamu. Loh, ini yang nyuruh kita ini Gusti Allah lewat Al-Quran, supaya kita cinta kepada Rasul, supaya kita mengikuti perilaku daripada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai di dalam hadis itu dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidaklah berarti iman seseorang sebelum orang itu mencintai aku, kata Rasul, lebih daripada cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada manusia seluruhnya. Berarti kecintaan kepada Rasul itu begitu hebat, ya. Kemudian yang ketiga, ini kalau yang kedua, Quran surat Ali Imran ayat 30 ayat 31. Sementara yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemerintah yang ngurusi kamu. Selagi orang pemerintah itu dalam menjalankan kekuasaannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kalau melanggar perintah Allah dan Rasulnya, kita tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin ala maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat terhadap terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Quran surat An-Nisa ayat 59, ya. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia,
ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini itu banyak sekali, sampai dikatakan wal ayatu fil babi kasiratun, ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini itu banyak sekali. Nah, awamalah hadis. Adapun dalam hadis, fal awal, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, da'uni ma taraktukum, biarkan, gak usah banyak tanya terhadap hukum-hukum yang telah kutinggalkan kepadamu. Ya, kalau aku tidak menjelaskannya, innama alaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ihtilafuhum ala anbiya'ihim, bahwasanya celakanya orang-orang sebelum kamu itu adalah karena mereka terlalu banyak tanya dan mereka banyak berselisih terhadap nabi-nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, jadi ya, apabila aku melarang kamu melakukan sesuatu maka jauhilah, kata Nabi. Wa idza amartukum bi amrin, apabila aku perintahkan kepadamu sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kamu. Islam tidak memaksa, ya, apa-apa itu dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Oleh karena itulah, walaupun toh begitu, ya, kita kalau misalnya kebetulan ngimami sholat juga kita harus tahu diri, ya. Kita kalau sholat sendiri silakan berlama-lama sepuas-puasnya, tapi kalau sholat ngimami jamaah kita, ya, tidak usah lama-lama, karena di belakang kita ini, ya, jamaah itu kan bermacam-macam. Ada yang orang yang sudah sepuh, ada yang anak-anak, ada yang masih dalam kondisi sakit, ada yang baru sembuh dari sakit, ada yang punya hajat. Makanya pesannya Nabi, kalau engkau ngimami sesuatu, ngimami suatu kaum, maka ringankanlah. Tapi kalau salat sendiri, silahkan berlama-lama sepuas kamu untuk menghadap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Kanjeng Nabi itu sudah niat, ini mau ngimami sholat misalnya, nanti berlama-lama, tapi begitu mendengar ada seorang ibu bawa anak kecil, anaknya nangis, itu langsung, ya, langsung rokaatnya itu diputus, itu, ya, jadi tidak diperpanjang. Itu karena Nabi itu tanggap banget lah. Orang-orang kan kadang-kadang enggak, wis enak-enak notok, kadang-kadang lama sekali, sehingga ibu-ibu yang ada di belakang sambat, padahal di belakang banyak ibu-ibu yang sudah sepuh, ya, kita harus tahu itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hadis yang kedua ini, hadis yang kedua ini yang unik ini. Ana Abi Najah al-Irbad, dari Abi Najah al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, qol, ia berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'idah, ya, mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Jadi Rasulullah pernah memberikan mau'idah, rupanya ini adalah mau'idah yang luar biasa, mau'idah yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata kami. Fakulna ya Rasulullah, kami bertanya, ya Rasulullah, kana mau'idatun, kana mau'idatu muwaddi'in fa'ausina, ya Rasulullah, sepertinya ini adalah mau'idah yang terakhir buat kami, tolong kami diberikan wasiat, kata sahabat. Qala usikum bitaqwallah, ya, aku wasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah, ya, aina ma kunta, di mana saja kalian berada. Ittaqullah wasam'i wa ta'ah, dan engkau tetap saja untuk mendengar, ya, dan taat. Wa in ta'ammara alaikum
abdun habasiyun, sekalipun itu ya perintah itu datang dari seorang budak dari Ethiopia, tapi kalau memang apa yang dikatakan itu benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita taat. Makanya apa kata Nabi, undur ila man huwa asfala, Nabi mengatakan undur makol wala tandur mangkol, ya lihatlah, ya undur makol, lihatlah apa yang dikatakan, wala tandur mangkol, jangan engkau lihat siapa yang mengatakan. Kalau engkau lihat siapa yang mengatakan, kalau sampean lagi gak suka dengan orang itu, sampean gak akan mau terima apapun yang dikatakan. Tapi lihat apa yang dikatakan. Kalau yang dikatakan itu benar, walaupun yang mengatakan itu seorang budak dari Ethiopia, kata Nabi, ya kalian harus ikuti itu. Nah, di sini sampai dikatakan wa innahu may ya'is minkum fasayarah tilafan katsira, dan sungguhnya orang-orang yang hidup, ya yang hidup dari kamu nanti
surga kecuali orang-orang yang berpaling, orang-orang yang enggan. Ya, di sini katakan, "Qila wa may ya'ba ya Rasulullah." Ditanyakan, ya Rasul, siapakah orang-orang yang berpaling itu? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku maka pasti dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan siapa yang berpaling dariku maka dia adalah orang-orang yang enggan. Ya, siapa yang mendurhakaiku dia adalah orang-orang yang berpaling, yang enggan untuk masuk surga. Ini tanyakan pada diri kita masing-masing. Sampai termasuk yang taat pada Rasul, taat pada Allah dan Rasul, apa tidak? Atau sampai suka suka bandel itu, suka bandel dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jadi ya, kalau lihat hadis terakhir ini, ya Allah, Nabi katakan semua umatku besok akan masuk surga kecuali yang enggak, yang berpaling. Ya, siapa yang berpaling itu ya Rasul? Rasul katakan man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, yadkhulul jannah, maka dia akan masuk surga, pasti dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka dia adalah orang-orang yang berpaling, yang enggan untuk masuk surga. Oleh karena itulah maka kalau kita lihat banyak ayat-ayat yang lain, ya, termasuk di dalam Al-Quran itu ada dikatakan bahwa di dalam Al-Quran ada wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul maka mereka itu besok di akhirat akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin, dari golongannya para nabi, wasiddiqin, golongannya orang-orang yang jujur, wasyuhada, golongannya orang-orang yang mati syahid, wassalihin, golongannya orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, alangkah indahnya mereka semua sebagai teman. Ya, ini tema ini kemarin Jumat saya sampaikan di Kodam 5 Brawijaya. Ya, alhamdulillah ada orang yang saya rasanya kemarin jadi tentara. Kenapa? Tadi Ustaz nyinggung orang yang mati syahid itu ternyata derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai jadi tentara yang benar, ya, kalau berangkat mau berperang, berangkatnya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kok sampai mati di medan pertempuran syahid sampai, ya, nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali ada pertanyaan. Ini nanti saya nggak nunggu, ya, sholat Isra. Saya ada tamu, saya janji dengan orang kiai dari Kediri yang nanti datang pagi-pagi. Dia kebetulan juga kasih, ya, kuliah di Surabaya. Udah siap datang, ya, soal itu saya nanti langsung nggak nunggu Isra langsung. Barangkali ada pertanyaan, boleh? Iya. Iya. Saya nanya ingin tentang bid'ah. Tadi yang Mas Wadi, bid'ah. Bid'ah. Mau bertanya tentang bid'ah. Bid'ah. Iya. Jadi bid'ah itu tadi yang Ustaz sampaikan poinnya ada 4. Iya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada yang hasanah, ada yang golak. Iya. Jika sesuatu yang baik, tentunya harusnya baik agama. Iya. Tidak ada kata-kata salah juga. Kenapa? Karena pedoman kita ini kan tadi dikatakan ada 3 umat, 1 yang surga. Iya. Kenapa? Artinya
bid'ah gitu. Kapan bid'ah itu bermunculan? Sebab nuzul. Ya. Karena kalau ada peristiwa bid'ah itu peristiwa sesuatu yang dipilih baik dan buruk, mestinya kan ada sekumpulan orang yang boleh dikatakan keagamaannya, reputasi itu sudah pasti diyakini oleh orang kita. Karena contoh-contoh tadi itu sudah jelas kan, ada taraweh itu bid'ah yang sah, kan gitu ya. Iya. Terus Al-Quran itu masuk bid'ah juga. Iya. Gitu. Karena nggak ada perintah membukukan Al-Quran. Nah jadi kenapa mesti ada di sininya ada dolalah lagi? Gitu. Iya. Nah itu peristiwa itu asbabun nuzulnya seperti apa itu? Siapa yang kapan bid'ah itu dimunculkan? Ya. Ini kan jadi pemantik yang saya rasa selama manusia masih hidup ya, itu akan terjadi terus ya. Ya. Begini, masyarakat itu kan berkembang. Mulai dari masyarakat primitif, kalau kita belajar sosiologi, antropologi, masyarakat itu berkembang. Ya, dari primitif berkembang terus akhirnya jadi masyarakat modern. Dari perkembangan inilah yang akhirnya timbul sempalan-sempalan gitu. Ya, itu kayak begitu. Loh, makanya dikatakan apa sesuatu yang baru itu mesti sesat, mesti tidak baik. Kan tidak kan? Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, makanya dikatakan sampai dalam hadis tadi sendiri dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Habis itu falahu ajru wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wisruha wa wisru man amila biha ila yaumil qiyamah. Jadi ya, lihat perkembangan ini bahwa masyarakat itu berkembang terus dari masyarakat primitif sampai menjadi masyarakat modern. Ya, kalau masyarakat tambah modern itu sesuatu yang baru itu kan ya macam-macam. Ada yang perkembangan itu menjurus ke arah kebaikan, ada yang justru ditambah rusak. Nah kalau sampai lihat yang namanya akhlaknya manusia saja, tambah modern tambah rusak. Ya kan? Karena pengaruh kehidupan zaman modern itu tambah rusak akhlak manusia. Apalagi kita lihat gerakannya Zionis, gerakan Zionis Yahudi itu luar biasa itu saya pernah baca sebuah buku judulnya Drama Zionis dari Basel ke Tel Aviv yang ditulis oleh sahabat saya, termasuk sahabatnya Pak Kasno, itu Profesor Dr. Abdullah Hozin Afandi, guru besar Yayasan Sunan Ampel Surabaya, dosen filsafat. Itu katakan salah satu daripada gerakan Zionis internasional, Yahudi internasional, itu kepingin merusak akhlaknya manusia. Dengan apa? Dengan pil-pil anti hamil, kalender-kalender, porno, film-film, blur, bacaan-bacaan panas, ganja, morfin, sabu-sabu. Tujuannya apa? Supaya akhlaknya manusia rusak. Kenapa mereka mendaki akhlaknya manusia rusak? Kalau manusia itu akhlaknya rusak, maka manusia akan gampang untuk dikuasai. Itulah sebabnya maka seorang penyair Soukibe, ya, dia mengatakan wa inna ma'umam ahlak mabagiyat wa inhum dahabat ahlakum dahabu, ya, bahwa kejayaan suatu kaum, suatu bangsa itu bisa dilihat dari akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, maka tunggu saat kejayaan bangsa itu. Ya, tapi kalau akhlaknya buruk, maka tunggu saat kehancurannya. Nah, sekarang yang mati rame, ya, Yahudi lawan Palestina, Israel, Yahudi. Ya itu orang pinter-pinter Pak. Tapi mereka sampai dikatakan dalam Al-Quran adalah ta'lunna aluwan kabira, dia telah membuat kerusakan yang besar. Kita beritahu soal Amerika itu banyak orang-orang Yahudi. Nah sekarang saudara sampai lihat mana kerusakan di muka bumi yang tidak ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi. Ada peperangan di mana-mana. Ya mereka punya mereka cuma punya senjata untuk menghidupi rakyatnya. Ya, nah senjata itu akan laku kalau ada perang.
Makanya diciptakan perang supaya senjatanya laku, supaya rakyatnya mau dengan pikiran gila kayak begitu. Oleh karena itulah makanya Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita jangan takut dengan bid'ah selagi apa yang kita jalankan itu ya tidak bertentangan dengan firman Allah dan sunnah Rasulnya, kita jalan terus. Ya makanya seperti Pak kata Maulid Nabi seringkali oleh orang-orang yang keras dikatakan itu bid'ah, ya, dolalah, neraka dan sebagainya. Masya Allah. Ya saya gitu loh, peringatan Maulid Nabi di sini ompo. Loh ini dari adakan pengajian, ya. Kemudian pertama dibacakan ayat suci Al-Quran oleh kori-kori yang biasanya yang bagus-bagus, apalagi kalau acaranya besar, kori-kori nasional dipanggil Muhammad ZA, ya Muhammad ZA, itu kan indah sekali. Sudah begitu, habis begitu ada acara pengajian disampaikan oleh ulama-ulama yang ya moderat, yang alim, tutup dengan doa, terus bid'ahnya ada di mana? Ya, itu ada perendahan yang diperbuat oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan nggak pernah adakan acara maulid. Loh, Kanjeng Nabi itu setiap kali hari kelahirannya itu Kanjeng Nabi puasa gitu. Ya, ketika Nabi kita tanya, ya Rasul kenapa engkau setiap hari Senin dan puasa dan Kamis selalu berpuasa? Karena di hari Senin itu aku dilahirkan, dan di hari Kamis itu amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku kepingin di saat amal ibadah dilaporkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Ya, oleh karena itulah makanya cuma kadang-kadang kebablasan itu baru. Ya, ya, udah cukup ya Pak ya? Ya, cukup. Saya kira ini yang perlu disampaikan. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhir dengan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah mazidah ya rabbana lakal hamdu wa yabghali jalali wa jalal kalimah subhanak. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na nabu'u laka bi nikmatika na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi nikmatika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Allahumma la tulana fi majlisina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamma illa farajta wa la dayna illa qadaita wa la marida illa safaita wa la hajata min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaita wa yassarta ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah.